Hai hai, balik lagi sama gua Dika. Jadi hari ini gue mau nge-review sebuah lensa third party yang cukup gue rekomendasikan. Dan lensa ini lumayan terkenal ya di kalangan mungkin kalian yang pakai mirrorless. Kalian pasti udah tahu. Lensa third party ini gue rekomendasikan karena harganya yang terjangkau dan juga focal length dan bukan aperture-nya yang sangat-sangat menarik gitu. Tapi sebelum kita mulai, ini kalian pasti nanya kan kenapa gue megangin mic kayak gini nih. Ini HP gue ya, gue jadiin mic karena mic gue yang kemarin tuh agak-agak bermasalah sedikit lah. Dan juga gue lagi nyobain Dolby One sebagai aplikasi voice recordernya. Siapa tahu ini suaranya bisa sama ataupun lebih bagus kayak mic profesional gue yang kemarin gue pakai. Oke, kita lanjut. Lensa ini namanya lensa Viltrox 23mm f1.4 STM. Ini artinya dia silent motor gitu, jadi autofocusnya udah cepet dan silent. Ini yang gue suka sih dari lensa ini. Sebentar, gue ambilin dulu lensanya. Oh ini. Nah, ini adalah lensa Viltrox-nya. Lensa Viltrox 23mm f1.4. Ini lensanya nih. Ini sih pas pertama kali gue megang ternyata nggak segede di fotonya ya. Karena gue ngeliat foto di marketplace tuh, wah kayaknya agak gede nih lensanya. Pas dipegang, oh nggak terlalu gede. Dan juga pas gue pertama rasain nih di tangan gue kira bakal berat. Dan ini surprisingly enteng. Lensanya bahannya kokoh tapi enteng gitu. Sebenarnya ini nggak sekokoh lensa Fujifilm yang pernah gua review itu. Masih ada plastik dan campur-campuran lah ya sama metal-metal dikit. Tapi ini menurut gua udah oke lah, di kerasanya solid di tangan. Kalau kalian beli ini, kalian ada boxnya, dapat ini ada lens hood nih, lens cap depan belakang kayak biasa. Terus lensa ini punya aperture-ring dan focus ring. Nah ini gue suka nih yang ada aperture-ringnya gini. Tapi aperture-ringnya tuh nggak clicky ya, nggak kayak lensa manual yang pernah gue review. Sebenarnya ini takutin itu bakal kegeser-geser aperture-nya pas kalian motret ataupun bikin video. Tapi kalau bikin video sih masih oke ya, ganti-gantinya lebih smooth. Tapi kalau foto mungkin agak-agak bermasalah dengan aperture-ring kayak gini. Terus nanti di lensanya tuh ada tulisan AF23 f1.4 XF. Ada tulisan Viltrox juga. Dan juga ini ada tulisan C. Nah, gue kurang tahu nih C apa. Kalau nggak salah sih C contemporary ya. Oh iya, ini lensa Viltrox-nya yang gue beli itu generasi kedua atau Mark II. Kalau yang pertama tuh tulisannya warna kuning. Kalau yang Mark II, lensa Viltrox tuh tulisannya warna putih kayak gini ya. Nih. Gitu. Buat kalian yang belum tahu, 23mm di APS-C itu setara kalau kalian shoot di kamera full frame dengan lensa focal length 35mm. Jadi tuh kalau kalian shoot jaraknya nggak terlalu wide dan juga nggak terlalu ngezoom. Jadi bisa foto model masih ada backgroundnya gitu. Ya ataupun foto-foto pemandangan landscape masih dapat lah. Landscape dan street tuh masih bisa kalian foto pakai lensa ini. Jadi cukup fleksibel lensanya. Oh iya, gue lupa ngasih tahu, lensa ini juga tersedia buat lini kamera lain, yaitu buat Sony E-mount dan juga Canon M series ya. Pokoknya yang kayak M100, M10, M50 itu ada juga lensanya. Biar kalian gak penasaran, sekarang gue bakal ganti lensa. Sekarang nih yang rekam gue nih, ini kan pakai lensa Fujifilm yang 1855 yang pernah gue review. Dan gue set ini di 23mm. Dan gue bakal ganti dengan lensa Viltrox yang tadi. Nah, gimana sekarang kualitas gambarnya? Ini sih udah gue set ke aperture f1.4. Dan ini sama sih, masih sama kayak tadi. Focal length-nya 23mm. Gimana menurut kalian? Kira-kira ada perubahan nggak di gambarnya selain mungkin agak-agak ngeblur ya? Gue juga nggak bisa ngelihat hasilnya dari sini. Tapi gimana menurut kalian dari segi warna ataupun ketajaman? Lebih suka mana? Lensa ini ataupun lensa kit Fujifilm yang barusan gue pakai? Nah yang gue suka ini autofocusnya juga udah silent. Jadi coba gue tes ya di sini ya. Ngilang-ngilang nggak nih? Ngikutin nggak muka gue? Gue rasa sih udah lumayan cepat ini autofocusnya. Nanti coba kalian bisa nilai sendiri. Dan juga enaknya ini 23mm f1.4 kayak dipakai buat konten gini juga bisa nih, enak banget buat bikin konten YouTube ataupun TikTok. Buat foto enak, buat video juga enak menurut gua. Jadi lensa ini termasuk salah satu lensa yang menurut gua versatile lah, atau dia fleksibel, bisa digunain di segala medan ataupun di segala kerjaan kalian.
Jadi ya makanya itu gue sangat rekomendasikan, dan harganya juga nggak semahal lensa-lensa Fujifilm ya. Kan ada lensa Fujifilm yang 23mm f2, walaupun ukurannya gue akuin lebih kecil lensa Fujifilm, tapi harganya sih menang ini sih. Dan aperture-nya tuh Fujifilm biasanya cuman sampai f2, yang f1.4 nya pasti harganya udah di atas 5 juta. Kalau yang ini udah dapat f1.4, terus ada aperture ring-nya, dan juga build quality ya oke lah ya, walaupun gak sekokoh Fujifilm. Tapi dengan kelebihan-kelebihan itu di harga 4 jutaan barunya, menurut gue worth it banget kalau kalian pakai lensa ini. Buat yang budget-budget mepet ya, seperti gue juga. Budget-budget mepet, mending beli lensa third party tapi yang kualitasnya udah bagus. Kayak gini nih, ini udah autofocus lagi, jadi enak lah buat ngambil-ngambil momen, gak bakal ketinggalan. Oke, itu menurut gue ya, kayaknya emang lensa ini cocok banget buat daily use juga. Enak buat dibawa traveling karena nggak terlalu berat dan ukurannya lumayan portable. Nah, gimana menurut kalian? Kalian boleh komen-komen di bawah, kasih pendapat kalian yang punya cerita. Mungkin kalian pernah pakai lensa ini atau kalian pingin beli lensa ini. Kalian bisa tanya-tanya aja ya, komen di bawah. Dan ini ada beberapa hasil foto yang gue shoot pakai lensa ini, dan juga gue kasih beberapa video. Kalian bisa cek ini. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa komen-komen aja di bawah, request juga boleh, ataupun bisa langsung DM IG gue ya di @andikafikri. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, karena gue bakal nge-review beberapa lensa Fujifilm lagi, dan gue akan mungkin gue review kamera-kamera mirrorless lain yang worth it buat dibeli. Makasih udah nonton, bye-bye.